Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu membahas buku Bupena Jilid 5B Penilaian Akhir Semester Bahasa Indonesia yang ada di halaman 155. Untuk mempersingkat waktu, silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 155. Di sana ada muatan bahasa Indonesia. Saya mulai dari nomor 1, kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks disebut kalimat. Jawabnya A, utama. Nomor 2, kalimat penjelas berisi. Jawabannya adalah D, informasi tambahan rincian hal-hal pada kalimat utama. Nomor 3, inti atau dasar permasalahan dari suatu teks disebut. Jawabnya adalah ide pokok atau gagasan pokok. Nomor 4, ide pokok suatu teks terdapat pada kalimat utama. Jawabannya. Saya ulangi, jawabnya adalah kalimat utama. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut, tuliskan ide pokok yang sesuai dengan kegiatan pada gambar tersebut. Kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Sesuai dengan gambar itu, menurut saya ide pokoknya adalah lari pagi bersama. Dan paragraf yang sudah saya kembangkan berdasarkan ide pokok lari pagi bersama adalah: pada hari Minggu pagi, Tony, Sony, dan Rudy lari pagi bersama-sama. Mereka berlari santai mengitari komplek perumahan. Mereka melakukannya selama 30 menit. Pendek ya adik-adik ya. Jika adik-adik ingin menambahkan atau punya ide lain, silakan adik-adik tambahkan sendiri. Itu adalah dari bahasa Indonesia 3.1. Sekarang kita ke bahasa Indonesia 3.2. Kita baca dulu penyakit akibat polusi udara. Polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak akibat tercemar oleh zat-zat berbahaya dalam jumlah yang melebihi ambang batas yang aman bagi manusia. Polusi udara dapat disebabkan oleh asap kendaraan, pembakaran hutan, asap pabrik, dan asap rokok. Polusi udara dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia, misalnya mengganggu organ pernapasan. Contoh penyakit yang dapat disebabkan oleh polusi udara antara lain adalah emfisema, pneumonia, dan kanker paru-paru. Kalimat pertanyaannya adalah kalimat tanya yang tepat untuk paragraf pertama adalah jawabnya A. Apa yang dimaksud dengan polusi udara? Jawabannya dari sini, polusi udara adalah suatu kondisi dan seterusnya. Nomor 2, makna kata ambang batas pada teks tersebut adalah sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia yang saya cari tadi. Arti dari ambang batas adalah tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Kita menuju ke nomor 3. Ide pokok teks tersebut adalah, jawabnya adalah polusi udara. Nomor 4, gambarkan peta pikiran yang mengandung informasi penting dari teks tersebut. Oke, peta pikirannya adalah, ini judulnya penyakit akibat polusi udara. Yang pertama, informasi penting adalah polusi udara merupakan kondisi udara yang sudah tercemar. Informasi penting yang kedua adalah salah satu penyebab polusi udara adalah asap kendaraan. Informasi penting yang ketiga adalah polusi udara dapat mengganggu organ pernapasan. Sekarang nomor 5, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya adalah polusi udara adalah kondisi udara yang sudah tercemar. Hal itu disebabkan oleh asap kendaraan, pembakaran hutan, dan lain-lain. Polusi udara dapat mengganggu organ pernapasan manusia. Sekarang kita menuju ke bahasa Indonesia 3.4. 3.3-nya nggak ada ya adik-adik ya. 3.4 langsung. Nomor 1, suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat disebut. Jawabnya adalah C. Iklan. Kemudian nomor 2, unsur iklan berupa foto atau gambar agar tampilannya lebih menarik disebut. Jawabnya A. Visual iklan.
Nomor 3, sebutkan ciri-ciri iklan media elektronik. Ini ada di buku, ciri-cirinya banyak ya adik-adik ya. Yang pertama adalah berbentuk audio atau video. Kemudian disampaikan dalam waktu singkat. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Yang keempat, kalimat singkat dan padat. Yang kelima, terdapat musik pengiring. Selanjutnya, nomor 4. Nomor 4, jelaskan ciri-ciri bahasa dan kalimat pada iklan. Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Iklan menggunakan kalimat persuasif sehingga dapat dapat menarik perhatian konsumen. Ini menarik ya adik-adik. Nomor 5, jelaskan perbedaan iklan yang terdapat pada media cetak dan media elektronik. Iklan pada media cetak disampaikan secara tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Sedangkan iklan pada media elektronik berlangsung sebentar atau cepat dan dapat didengar atau dilihat. Sekarang kita menuju ke bahasa Indonesia 3.6. Nomor 1, sampiran pada pantun terdapat pada baris jawabnya yang A, yaitu pertama dan kedua. Nomor 2, jenis pantun berdasarkan isinya antara lain adalah pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nomor 3, pantun terdiri atas titik-titik dan titik-titik. Jawabnya adalah sampiran dan isi. Nomor 4, buatlah pantun tentang manfaat olahraga untuk kesehatan peredaran darah. Pantun saya adalah kain pita berpola 3, dipakai si Dara tadi belajar. Rajinlah kita berolahraga agar peredaran darah jadi lancar. Silakan adik-adik jika berkenan dengan pantun saya silakan di stop videonya dan disalin. Jika tidak berkenan silakan adik-adik buat sendiri. Saya yakin adik-adik pasti bisa juga membuatnya. Nomor 5. Jelaskan ciri-ciri pantun nasihat. Ciri-ciri umumnya adalah terdiri dari 4 baris dan berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Ini saya lihat jawabannya di buku Bu Pena. Oke, kita lanjutkan ke bahasa Indonesia yaitu 3.7. Bacalah paragraf berikut. Rantai makanan merupakan perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan sesuai urutan. Rantai makanan terdiri atas beberapa komponen. Komponen pertama ditempati tumbuhan hijau atau produsen. Komponen kedua adalah hewan pemakan tumbuhan atau konsumen tingkat 1. Komponen ketiga adalah hewan karnivor sebagai konsumen tingkat 2. Pertanyaannya adalah kalimat utama dari paragraf di atas berada di jawabnya A, awal. Nomor selanjutnya, teks non-fiksi adalah, sesuai dengan buku Bu Pena yang saya baca tadi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nomor 3, hal yang harus dilakukan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah, sesuai dengan buku yang saya baca di buku Bu Pena, yang pertama adalah membaca teks non-fiksi dengan saksama. Kemudian menentukan ide pokok setiap paragrafnya. Kemudian menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai isi teks non-fiksi. Dan yang terakhir memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai EYD. EYD itu adalah ejaan, Y-nya yang, D-nya disesuaikan. Sekarang kita menuju ke nomor 4 ya adik-adik.
Di nomor 4, buatlah peta pikiran tentang faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Ini ada di buku juga adik-adik, judul itu. Ini judulnya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah perubahan salah satu komponen dalam lingkungan. Yang kedua, tidak ada salah satu komponen dalam rantai makanan. Kemudian turunnya suatu populasi dalam sebuah ekosistem. Dan yang terakhir adalah terganggunya jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Itulah faktor-faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Dan nomor 5 yang terakhir adalah, buatlah 3 pertanyaan dari paragraf soal nomor 1. 3 pertanyaan yang pertama adalah, apakah pengertian dari rantai makanan? Yang B atau yang kedua, sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam rantai makanan. Yang ketiga, apakah komponen pertama dalam rantai makanan? Nah, sampai di situ aja ya adik-adik video kita pada kesempatan kali ini tentang penilaian akhir semester bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat, jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka dapat mengerjakan penilaian akhir semester bahasa Indonesia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.